Sistem ekskresi pada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan ataupun mondexter yang terdiri atas 3 lobus. Paru-paru kiri atau moniseneter terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung meliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Antara selaput luar dan dalam terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, pembuluh darah. Paru-paru berstruktur seperti spons yang elastis dengan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang halus dengan berdiameter kurang lebih 1 mm. Intinya semakin menipis jika dibandingkan dengan bronkus. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya masih mempunyai silia, dan di bagian ujung mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Pada bagian distal kemungkinan tidak bersedia. Bronkiolus berakhir pada kubus kantong udara atau alveolus. Alveolus terdapat pada ujung akhir bronkiolus, berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip sarang tawon. Oleh karena alveolus berselaput tipis dan di situ banyak bermuara kapiler darah, maka memungkinkan terjadinya difusi gas pernapasan. Proses ekskresi pada paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung pada kebutuhan, dan hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang mau dimakan. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke dalam darah melalui kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hening atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Pengangkutan karbon dioksida sebagai hasil zat sisa metabolisme diangkut oleh darah dapat melalui 3 cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, karbon dioksida larut di dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase 7% dari seluruh karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin 23% dari seluruh karbon dioksida. Yang ketiga, karbon dioksida terikat dalam bungkus ion bikarbonat melalui proses berantai pertukaran klorida 70% dari seluruh karbon dioksida. Fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Akan tetapi, karena mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka paru-paru juga berfungsi dalam sistem ekskresi.
Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung, dan dari jantung akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya, air dan karbon dioksida dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Demikianlah video yang saya buat tentang sistem ekskresi pada paru-paru. Sekian dan terima kasih.